Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu semua karena Engkau. Terima kasih buat kesehatan-Mu dan kekuatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kami percaya Engkau hadir buat kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuserahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours.
your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am sure now forever. In your grace I surrender. I'm alive in your grace. You wonder kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Oh, kami milikmu. Kami milikmu Yesus. Kami milikmu. Oh, kami bersyukur. Oh Yesus, haleluya, glory namamu. Yesus, haleluya, 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 glory, haleluya. Puji namamu, ku agungkan engkau. I worship you, I worship you God. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh ya Yesus. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Jemaat Tuhan, angkat suaramu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku,
begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk salib-Mu, terima kasih untuk salib-Mu. Ya Yesus, mengucap syukur buat Engkau pada hari ini Bapa. Terima kasih Bapa buat Engkau yang sudah memberikan kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah merencanakan kehidupan kami yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Yesus. Tuhan, biarlah penyembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, agar firman yang disampaikan tertanam di hati kami Yesus. Tegur kami melalui firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, saya ajak kita untuk belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita baca di surat Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8, judul perikopnya kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman.
Amin. Saudara, kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus seperti yang tadi kita baca. Ketika itu Rasul Paulus melemparkan suatu pertanyaan kepada audiensnya, yaitu orang-orang Yahudi. Apa sih kelebihan bangsa Yahudi? Kira-kira demikian pertanyaan Paulus. Tentunya banyak sekali Bapak Ibu kelebihan dari bangsa Yahudi. Tadi kita baca di ayat yang kedua bagian terakhir. Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan, Taurat dan Injil pertama-tama diturunkan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin menceritakan tentang sedikit sejarah kenapa bangsa Israel itu disebut bangsa Yahudi. Ketika terjadi penolakan terhadap Rehabeam, cucu dari Daud sebagai raja Israel, maka kerajaan Israel terbelah menjadi dua. Yang pertama yaitu kerajaan Israel Selatan yang dipimpin oleh Rehabeam sebagai raja, dan yang kedua adalah kerajaan Israel Utara yang mengangkat Yerobeam sebagai raja mereka. Kerajaan Israel Selatan terdiri dari dua suku saja Bapak, yaitu suku Yehuda yang biasa disebut Yahudi itu, dan suku Benyamin. Sedangkan 10 suku yang lain tergabung dalam kerajaan Israel Utara. Kerajaan Israel Selatan ini sangat setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Dan bangsa ini suka memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada kerajaan Israel Selatan. Bertolak belakang dengan kerajaan Israel Utara Bapak Ibu, yang jauh kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan. Dan pada perkembangannya, suku-suku yang tergabung dari kerajaan Israel Utara itu akhirnya bergabung juga ke Israel Selatan. Dari sinilah maka bangsa Israel itu disebut dengan bangsa Yahudi, karena eksistensi dari kerajaan Israel Selatan itu diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa Yahudi ini adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa firman Tuhan itu pada awalnya diturunkan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Itu suatu kebanggaan. Dan apakah hanya untuk kebanggaan saja? Tentunya tidak. Tuhan tidak menghendaki hanya untuk kebanggaan saja Bapak Ibu. Tapi Tuhan menghendaki bahwa kehidupan bangsa Yahudi harus seturut dengan firman Tuhan. Lalu hal yang perlu saya sampaikan yaitu tentang konsistensi kesetiaan Allah. Kita baca di ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan
kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, ketidaksetiaan manusia apakah mempengaruhi kesetiaan Allah? Tentu saja jawabannya tidak. Sejarah bangsa Israel dimulai ketika Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari tanah Ur Kasdim menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Dalam perjalanannya, bangsa ini adalah bangsa yang bebal, suka mengkhianati Tuhan, terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi apakah ini membatalkan janji Tuhan kepada Abraham? Tidak Bapak Ibu. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Tuhan akan menjadikan Abraham adalah bapa segala bangsa. Memang sampai dengan saat ini keturunan dari Abraham ini, yaitu orang-orang Yahudi, mungkin populasinya hanya belasan juta saja di dunia. Tetapi secara pengaruh, orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya, adalah Israel rohani. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang di dalam dunia ini, umat yang beriman kepada Kristus lebih dari 2 miliar, atau sekitar 33% dari populasi umat manusia. Jadi secara pengaruh, Tuhan menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Sudah digenapi oleh Tuhan. Tuhan tetap setia kepada janji. Firman-Nya ya dan amin. Lalu janji Tuhan yang kedua, kita akan membaca di kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Hal yang kedua, konsistensi kesetiaan Allah. Allah menjadikan bangsa Israel bangsa yang memberkati bangsa-bangsa lain di dunia ini. Banyak sekali Bapak Ibu hal-hal atau penemuan-penemuan yang berasal dari bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Baik itu dalam teknologi, komputer, informatika, internet, apapun itu. Dalam dunia medis Bapak Ibu, kedokteran Bapak Ibu, obat-obatan, dalam dunia perdagangan. Banyak mereka menemukan
teknologi-teknologi yang begitu canggih. Dan teknologi mereka ini digunakan di seluruh dunia. Tuhan sudah menyatakan janjinya dan Tuhan menepati janjinya. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Israel rohani. Kita ini diberkati oleh Tuhan untuk memberkati orang lain. Kita ini ada bukan untuk menyakiti orang lain, bukan untuk saling menghakimi, tetapi kita diberkati untuk memberkati. Hal inilah yang harus kita pahami, Bapak. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, Bapak. Jika kita sampai saat ini boleh merasakan berkat-berkat Tuhan, ingat firman Tuhan bahwa kita diberkati untuk memberkati orang. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Kita kembali ke Roma 3 ayat yang ke-5. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Paulus mengingatkan bangsa Yahudi, meskipun mereka diberkati, mereka dapat memberkati bangsa-bangsa lain, tetapi Paulus mengingatkan bahwa mereka harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Ketika firman itu diturunkan di tengah-tengah bangsa Yahudi, umat pilihan itu, bukan berarti itu hanya sebagai kebanggaan belaka, lalu mereka sok-sokan, mereka menjaga adat istiadatnya sedemikian rupa, mereka ketat dalam melakukan aktivitas ibadah mereka, tetapi dalam kehidupan mereka jauh dari ajaran-ajaran Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, mereka tidak luput dari hukuman Tuhan. Demikian pula dengan saudara dan saya. Dalam masa-masa yang sulit seperti ini, Bapak, apapun yang terjadi, kesulitan-kesulitan apa yang kita hadapi, baik itu ekonomi kah, kesehatan kita kah, atau masalah apapun itu, hendaknya kita tetap menjaga iman kita. Kita tetap menjaga kekudusan kita. Karena Tuhan tidak melihat kerajinan ibadah kita, Bapak Ibu. Tapi Tuhan akan melihat kualitas hidup kita. Kita boleh rajin ke gereja. Kita boleh menjaga ibadah kita. Tetapi kalau kehidupan kita jauh dari ajaran Tuhan, jauh dari standar kehidupan Tuhan Yesus Kristus ketika ada di dunia ini,
maka kita tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Hal ini harus kita sadari, Bapak Ibu. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah. Bukan kita berarti hidup sesuka-suka kita karena kita sudah menerima jaminan keselamatan. Tidak, Bapak Ibu. Sekali-sekali tidak. Kita dituntut untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita. Untuk kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman yang singkat ini dapat menjadi suatu pegangan bagi kita semua, untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.